Bab 47. Periksa di mana dia. Kemarahan di hatinya seketika langsung menghilang, digantikan dengan perasaan bodoh. Hans mengeluarkan ponselnya dan menelepon pengawal. Periksa di mana Sharon? Lantai 6 Mall, toko Armani. Sharon mengeluarkan sebuah kotak yang sangat indah dari tasnya, menyerahkannya kepada petugas wanita, dan berkata, "Halo, aku ingin bertanya, bisakah aku mengembalikan klip dasi ini? Aku belum menggunakannya, dan labelnya masih ada." Petugas wanita di toko menatap Sharon dengan aneh. "Aku ingat, kamu datang untuk membeli klip dasi ini 2 jam yang lalu." Pada saat itu, Sharon mencoba beberapa klip dasi dan akhirnya memilih klip dasi berlian biru yang memakan waktu setengah jam, sehingga petugas wanita mengingatnya dengan sangat jelas. Tapi pada saat ini, dia ingin mengembalikan barang yang telah dia pilih begitu lama. Apakah membuang waktu itu menyenangkan? Apakah kamu yakin ingin mengembalikannya? Petugas wanita mengkonfirmasi lagi. Kesuraman melintas di mata Sharon. Dia menggigit bibirnya dan mengangguk perlahan, "Yah, aku yakin." "Baiklah kalau begitu." Petugas wanita itu mengambil kotak dan memastikan bahwa klip dasi di dalamnya bebas dari noda minyak atau goresan sebelum menutupnya lagi dan berkata, "Berikan bukti bayar kamu." Sharon mengeluarkan kertas kecil dari tasnya dan hendak menyerahkannya kepada petugas wanita, tapi pergelangan tangannya ditahan. Itu adalah tangan yang indah dan ramping, bersih dan terawat, bahkan kukunya dipotong hanya menyisakan 1 milimeter. Di pergelangan tangan itu, dia memakan Vacheron Konstantin yang indah dan mulia. Pada dial biru, jarum menit dari logam memantulkan cahaya yang menyilaukan setiap kali itu bergerak. Itu adalah Hans. Sharon mengerucutkan bibirnya dan ingin menarik tangannya dengan paksa, tapi dia tidak bisa, jadi dia hanya bisa menoleh, menghadap wajah muram seorang pria, dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Tuan Wijaya, ada apa?" "Ada apa?" Hans merasa bahwa ketidakpedulian dalam nada suaranya agak keras, jadi dia mau tidak mau meningkatkan kekuatannya dan bertanya dengan tenang, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Pergelangan tangannya sedikit sakit, tapi Sharon tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berkata dengan nada yang lebih ringan, "Aku di sini untuk mengembalikan klip dasi." Seolah-olah ada api yang menyala di dada Hans. "Siapa yang menyuruhmu untuk mengembalikannya?" Bukankah dia bilang itu diberikan kepadanya? Sharon merasa tercekik hatinya saat memikirkan adegan di mana Hans menginjak dasi dengan dingin. Dia hanya ingin memberikan hadiah untuk menyenangkannya. Dia hanya ingin memperjuangkan tempat untuk Adelia. Dia tahu bahwa dia sedikit keluar jalur. Tapi jika Hans tidak suka, dia bisa menolak saja. Kenapa harus ada kemarahan yang begitu besar? Hans juga menyuruhnya untuk tidak pergi bekerja. Jadi untuk apa Sharon menyimpan barang-barang yang tidak Hans inginkan? Dasi tidak dapat dikembalikan setelah diinjak, tapi klip dasi itu harganya 10 juta. Itu bisa untuk membayar tagihan rumah sakit ibunya selama sebulan, jadi lebih baik dikembalikan. Semakin memikirkannya, semakin marah dia. Sharon tidak dapat menahan diri untuk tidak tersedak. "Aku yang membelinya, kenapa aku tidak bisa mengembalikannya? Apakah aku harus menunggu kamu menginjaknya juga? Kamu berhak melarang aku untuk bekerja, tapi kamu tidak berhak untuk melarang kebebasanku." Apakah dia berani menjawabnya sekarang? Mata Hans menyala dengan kemarahan. Dia awalnya berpikir untuk mempertimbangkan kata-kata Karel dan mempertimbangkan kembali masalah membiarkannya pergi bekerja, tapi dia tidak menyangka bahwa Sharon sangat marah padanya. Pembuluh darah biru di dahi tiba-tiba melonjak. Hans meraih pergelangan tangan Sharon dan menyeretnya keluar pintu. "Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku." Sharon menolak untuk pergi, dan mencengkeram pegangan pintu dengan tangannya yang lain, tidak mau melepaskannya. "Lepaskan." Hans menatap tangannya yang menarik pintu. Ada kemarahan dalam nada suaranya. "Tidak, aku tidak mau pergi." Mata Sharon merah. "Kontrak hanya mengatakan bahwa aku harus mendengarkanmu ketika aku bekerja sama denganmu dalam berakting. Mengapa kamu begitu menggangguku?" "Aku ingin kembali untuk pengembalian uang. Aku masih akan bekerja. Kamu tidak boleh melarang aku sama sekali." "Katakan lagi." Suara Hans suram. "Aku bilang kamu tidak bisa mengendalikan aku."
Sharon berkata dengan berani, "Kamu." Hans tidak tahan lagi. Dia melepaskan tangan Sharon yang menahannya di pintu, lalu mencubit pinggangnya, meletakkannya di bahunya, dan membawanya pergi. Sharon tidak menyangka bahwa Hans akan benar-benar menggendongnya. Matanya memerah karena marah. Dia mengangkat tangannya dan memukul punggungnya. "Kamu bajingan, tolong turunkan aku." Diam, Sharon dibawa sampai ke lift. Meskipun sekarang sudah jam 10 malam dan mal hampir tutup, hanya ada sedikit orang, tapi masih ada 1 atau 2 orang yang melihat, membuat Sharon merasa malu. Sharon menjadi marah karena malu, tapi dia tidak berani melampiaskan karena takut menarik perhatian orang. Dia hanya bisa menggigit bibirnya dan membenamkan wajahnya di bahu Hans, bertingkah seperti anak kecil yang marah. Alis Hans dingin, seolah dia tidak melihat perhatian orang lain di lift. Ketika pintu lift terbuka, dia berjalan ke basement dan memasukkan Sharon ke Pagani Silvernya. Suasana tetap tegang sampai Pagani Silver memasuki kawasan Samadhi. Kemudian Hans membawa Sharon ke dalam rumah dan melemparkannya ke sofa di ruang tamu dengan paksa. Buff. Sofa dengan elastisitas yang sangat baik tidak akan menyakiti Sharon, tapi dia tetap saja marah. "Hans, brengsek." Wajah Hans suram, menatap mata Sharon yang sama-sama terbelalak. "Sharon, akan kukatakan lagi, mulai sekarang, kamu dilarang bekerja, dan dilarang keluar. Kenapa kamu membatasi kebebasanku?" Sharon merasa bahwa Hans tidak masuk akal. "Aku adalah manusia, bukan kucing dan anjingmu, aku akan keluar sekarang." Setelah mengatakan itu, Sharon berjalan menuju pintu. Mata Hans dingin, dia mengeluarkan ponselnya, dengan cepat membuka sebuah program dan mengklik beberapa kali, hanya untuk mendengar 2 bunyi bip. Kunci sidik jari secara otomatis berbunyi 2 kali. Sharon terlambat beberapa detik untuk membuka pintu. Pada saat ini, sidik jarinya tidak bisa lagi digunakan untuk membuka pintu. "Hans," Sharon berbalik dengan marah. "Aku bilang tidak ya tidak." Suara Hans tajam, menggertakkan giginya dan membanting pintu kamar. Setelah gema yang memekakkan telinga, ada keheningan seperti kematian. Mata Sharon memerah, air mata mengalir di pipinya. Mengapa dia selalu seperti ini? Sikapnya selalu berubah-ubah dan tepat saat Sharon ingin mengucapkan terima kasih, pria itu memarahinya lagi. Suasana hati dan kemarahannya selalu naik turun. Dia juga memperlakukan Sharon tanpa memberikan kebebasan. "Hans, kamu bajingan hina." Sharon mengutuk di lubuk hatinya, air mata mengalir di wajahnya, dan akhirnya menghapusnya. Sharon menggigit bibirnya, berjalan ke balkon, dan merobek pakaian yang tergantung satu persatu. Itu adalah pakaiannya dan Hans. Sebelumnya rumah itu dibersihkan oleh Bibi setengah baya setiap siang. Sharon terkadang bertemu dengannya saat dia tidak bekerja. Bibi sangat penasaran untuk bertanya siapa yang tinggal di rumah ini. Dia juga ditanya apakah dia adalah pacar atau nyonya rumah. Sharon merasa malu dengan pertanyaan itu, jadi dia mengatakan kepada Hans sekali bahwa dia akan bertanggung jawab untuk membersihkan rumah di masa depan, dan mengatakan kepada Bibi itu untuk tidak datang. Setelah itu, Bibi benar-benar tidak pernah datang lagi. Dia tidak memiliki keluhan tentang menyapu lantai dan mencuci pakaian. Hari ini, pakaian Hans juga dicuci olehnya. Dia juga membeli setrika listrik dan menyetrika baju dan celana orang aneh yang rapi ini. Tapi sekarang kenapa dia harus membantunya mencuci, menyetrika dan melipat pakaiannya dengan rapi lalu menaruhnya di lemari pakaian? Dia seharusnya menginjak pakaiannya, tapi, menatap pakaian di tangannya, Sharon masih tidak menginjaknya. Dia mencucinya dengan susah payah. Bagaimana dia bisa tega menginjaknya? Tapi mulai hari ini, dia tidak akan pernah membantu pria brengsek ini mencuci pakaian lagi. Menempatkan bola pakaian dengan paksa di luar pintu Hans, Sharon mengerutkan bibirnya dan kembali ke kamarnya, mengubur dirinya salam selimut dan tidur. Tidak tahu apakah dia lelah karena marah, tapi Sharon tertidur dalam beberapa menit. Klik, Hans membuka pintu dengan wajah tenang. Dia baru saja mendengar langkah kaki di luar pintu. Dia pikir Sharon yang datang untuk meminta maaf padanya. Tapi setelah menunggu lama,
Tidak ada gerakan, dan ketika dia membuka pintu lagi, dia melihat baju dan celananya terlempar keluar dari pintu seperti kain compang camping. Seketika, kemarahan saja tidak cukup untuk menggambarkan kemarahan di hatinya. Sharon, Hans menggertakkan giginya dan berjalan ke kamar tamu dengan langkah kaki yang berat. Tapi apa yang dia lihat adalah dia melihat seorang wanita tak berperasaan tidur nyenyak di tempat tidur dan tidak bangun bahkan ketika dia masuk dan menyalakan lampu. Pembuluh darah biru di punggung tangannya melonjak satu persatu. Hans menahan diri untuk tidak menamparnya. Ding dong, ponsel Sharon di lemari tempat tidur berdering, dan itu adalah nada pemberitahuan untuk menambahkan teman di WeChat. Dalam beberapa detik setelah layar menyala, Hans melihat serangkaian kata-kata, "Halo Nona, aku Taylor Armani." Hans mengerutkan kening, mengangkat ponsel, dan mengklik. "Nona, kamu bertengkar dengan pacarmu sebelumnya, dan klip dasinya masih ada di toko kami. Tolong luangkan waktu untuk mengambilnya, atau jika kamu bersikeras untuk mengembalikannya, silahkan serahkan bukti pembayaran untuk pengembalian dana." Mata Hans tenggelam, dia mengambil tas Sharon yang tergantung di gantungan, mencari bukti bayar, kemudian merobeknya. Kertas kecil itu langsung jatuh di tempat sampah seperti kepingan salju. Emosi di dada Hans akhirnya sedikit mereda, tepat ketika dia akan kembali ke kamar tidur. Pesan WeChat lain masuk ke ponsel Sharon, "Nona, normal bagi sepasang kekasih untuk bertengkar, butuh setengah jam bagimu untuk memilih klip dasi ini. Daripada mengembalikannya, bukankah lebih baik memberikannya kepada pacarmu dan berdamai dengannya?" Hans menatap layar ponsel dengan linglung. Dia menghabiskan setengah jam memilih klip dasi itu untuknya. Tatapannya jatuh ke Sharon di tempat tidur lagi. Kali ini, Hans melihat lebih dekat dan menemukan bahwa ada air mata kering di wajah kecilnya yang cantik. Alisnya sedikit berkerut, jadi, wanita ini menangis dan tertidur karena kelelahan. 5 jari Hans yang tergantung di sisinya sedikit menegang, menatapnya lama, lalu tiba-tiba memegang ponselnya dan berjalan keluar pintu. Bab 48, Wendy dan Donnie menikah pukul 12 pagi. Di Hengda Plaza yang paling makmur di ibu kota Houston, gedung yang besar itu dipenuhi dengan lampu dan bersinar dalam kegelapan. Petugas wanita membuka mulutnya saat menyaksikan penjaga keamanan membuka pintu. Di belakangnya, seorang pria bangsawan dengan setelan jas melangkah dan berjalan ke lift. Petugas wanita dengan takut-takut mengikuti. Dia tahu jika mall ini adalah milik keluarga Wijaya. Ternyata pria di depannya adalah presdir perusahaan Wijaya. Begitu muda dan tampan, dia baru saja pergi dengan seorang wanita di punggungnya dengan wajah kosong. Dia benar-benar presdir yang mendominasi. Di store Armani lantai 6, petugas wanita mengeluarkan kotak kemasan yang sangat indah dan berkata dengan hormat, "Tuan Wijaya, ini adalah klip dasi yang dibeli oleh kekasihmu untukmu." Ternyata, Tuan Wijaya punya pacar. Bukankah dia tidak pernah suka dekat dengan wanita? Ternyata semua rumor itu salah. Hans mengangkat tangannya dengan dingin untuk mengambilnya, berbalik dan pergi. Petugas wanita tertekan, memintanya untuk membuka pintu di tengah malam hanya untuk mengambil klip dasi. Meskipun dia dengan baik hati menyarankan pelanggan untuk tidak mengembalikan barang demi kinerja, bukankah waktu yang dia buang dapat ditukar dengan uang atau komisi? Setelah batuk ringan, petugas wanita berkata dengan berani, "Baiklah, Tuan Wijaya. Karena kekasihmu memberimu klip dasi, apakah kamu ingin memberinya beberapa hadiah? Ada meja rias Armani kami di lantai bawah. Kamu dapat memilih hadiah parfum atau produk skincare untuk pacarmu. Aku yakin dia pasti akan menyukainya." Hans menghentikan langkahnya. Hans tidak berpikir Sharon membutuhkan parfum, tapi barusan, ketika dia memasuki kamarnya, dia melihat dengan jelas bahwa di lemari pakaiannya, selain sisir, hanya ada sebotol toner dan 1 botol barang lainnya. Barang-barang itu sangat murah hingga membuat matanya tidak tahan melihatnya. Mengerutkan alisnya, Hans berkata, "Pergi ke meja rias." "Oke, Tuan Wijaya." Mata petugas wanita berbinar. Dia pergi ke meja rias, mengambil beberapa kotak kecil, menyerahkan tas. "Tuan Wijaya, semoga kamu dan pacarmu langgeng selamanya."
Sepertinya itu harus dibantah, tapi Hans terlalu malas untuk membantah. Hans membawa tas dan pergi dengan ekspresi kosong saat matahari pagi bersinar. Sharon dibangunkan oleh bel berdering. Ding dong, itu bukan bel ponsel atau bel pintu. Sharon mengerutkan kening dan bereaksi lama sebelum menyadari itu adalah video call dari WeChat. Dia mengambil ponsel dari meja kopi dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari Adelia. Ngomong-ngomong, dia baru saja menambahkan Adelia kemarin. Menerima panggilan itu, Sharon menggelengkan kepalanya yang mengantuk dan berkata, "Ada apa?" Dalam video itu, Adelia terlihat sangat senang, mengenakan gaun tidur merah muda. Dia berkata dengan penuh semangat, "Sharon, aku baru saja menerima pemberitahuan penerimaan dari perusahaan Wijaya. Mereka menyuruhku pergi bekerja Senin depan. Seperti yang kamu katakan, mereka mempekerjakan 2 orang kali ini." Sharon terdiam sejenak, seolah dia tidak mengerti kata-kata Adelia. Adelia curiga, "Sharon, ada apa denganmu? Kenapa kamu terlihat sangat aneh? Tidakkah kamu bahagia untukku?" "Tidak, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan tadi. Apa yang kamu katakan?" Sharon bertanya lagi. Adelia menyeringai, menunjukkan senyum yang manis. "Aku berkata, Tuan Wijaya menyuruhku pergi bekerja Senin depan." "Sharon, kita akan segera menjadi rekan kerja." Hal ini sangat mengejutkannya. Sharon mengerti kali ini, tapi itu tidak bisa dipercaya. "Adelia diterima, bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah Hans mengatakan kemarin bahwa hanya ada 1 asisten yang tersedia? Tapi dia mengatakan lagi kemarin bahwa dia tidak boleh pergi bekerja, jadi kuotanya telah dihapus, jadi dia secara alami membutuhkan seseorang untuk menggantikannya, dan orang itu adalah Adelia. Adelia memang yang terbaik dalam wawancara ini." Sharon tidak tahu apa yang dia rasakan di dalam hatinya. Ini seperti mengembalikan apa yang dia curi. Dia merasa sedikit linglung. "Adelia, selamat." Sharon mencoba yang terbaik untuk membuat dirinya tersenyum. "Terima kasih." Adelia tersenyum, melihat layar lagi. Dia berseru dengan rasa ingin tahu, "Ya Tuhan, Sharon, aku baru tahu bahwa kamarmu sangat indah. Bahkan lampu dinding di samping tempat tidur terbuat dari kristal." Tapi aku ingat, bukankah kamu mengatakan bahwa ibu tiri kamu memperlakukanmu dengan buruk dan hanya mengatur agar kamu tinggal di kamar pembantu? "Jadi, apakah kamu pindah dari keluarga Manopo sekarang? Atau apakah hati nurani ibu tiri kamu terketuk?" "Aku pindah, lalu kamu menyewa rumah sendiri, harga sewanya pasti mahal kan?" "Yah, untungnya, aku berbagi sewa dengan seseorang." Sharon tidak pandai berbohong. Dia hanya merasa bahwa topik ini harus diakhiri sesegera mungkin, dan buru-buru berkata, "Adelia," seseorang mengetuk pintu. "Mungkin kurir pengiriman, kita akan bicara lagi ketika kita punya waktu. Selamat karena telah bergabung dengan perusahaan Wijaya." "Ya, mari kita bekerja keras bersama." Adelia tersenyum dan melambaikan tangannya. Panggilan video berakhir. Sharon menarik napas dalam-dalam. Ketika ingin meletakkan kembali ponselnya di meja tempat tidur, dia tiba-tiba melihat tas halus dengan logo Armani Beauty di atasnya. "Apa itu?" Sharon membukanya dengan curiga dan melihat sebotol produk skincare, mulai dari pembersih wajah, toner, serum, lotion hingga eye cream dan masker. Mata Sharon menyipit, bagaimana hal-hal ini bisa muncul di meja kopi? Selain Hans, tidak ada orang lain yang akan masuk atau keluar dari kamarnya. Tapi mengapa dia memberikan barang-barang ini padanya? Bingung, dia melirik tong sampah di sebelahnya. Ada secarik kertas di dalamnya. Kapan dia melempar konfeti ke dalamnya? Sharon membungkuk dan mengambil beberapa potongan konfeti, dan ketika dia melihat lebih dekat, dia hampir kehilangan wajahnya. Ini adalah bukti pembayaran untuk klip dasi yang dia beli kemarin. Dia ingin mengambilnya untuk pengembalian uang, tetapi sekarang robek berkeping-keping dan jelas siapa yang merobeknya. Apa maksudnya, merobek bukti pembayaran dan memberinya banyak produk skincare? Pukul dia dengan tongkat sebentar, beri dia kencan sebentar, mainkan dia. Bang bang bang, Sharon mau tidak mau berlari ke pintu kamar Hans untuk bertanya dengan jelas. Namun,
Setelah mengetuk pintu untuk waktu yang lama dan tidak ada yang menjawab, Sharon ingat bahwa Hans pergi bekerja lebih awal saat ini. Pada saat ini, serangkaian dering terdengar lagi. Kali ini, itu adalah panggilan telepon. Sharon kembali ke kamar untuk melihat bahwa itu adalah panggilan dari ayahnya, Benny Manopo. Mata Sharon sedikit tenggelam, kemudian dia memegang telepon dan menjawab, "Ayah." Sharon sebenarnya membenci Benny dari lubuk hatinya. Dia membencinya karena membuat ibunya jatuh sakit karena gundiknya, dan bahkan lebih membencinya karena menikahi selingkuhannya setelah ibunya sakit. Saat itu, Wendy yang merupakan anak haram, hanya setengah tahun lebih muda darinya. Ini berarti, Benny telah berselingkuh dari ibunya tidak lama setelah dia menikahi ibunya. Sharon, besok adalah pernikahan Wendy dan Donnie, jangan lupa datang. Suara Benny ringan, jelas senang Wendy akan menikah. Aku tidak akan datang, Sharon mengerucutkan bibirnya. Kenapa kamu tidak datang? Benny berkata dengan nada tidak senang. Wendy adalah saudara perempuanmu, bagaimana kamu bisa absen dari pernikahannya? Apakah kamu ingin orang luar berpikir jika kalian saudara perempuan tidak berhubungan dengan baik? Mereka memang berselisih. Sharon menertawakan dirinya sendiri. Pokoknya, aku tidak akan datang. Kamu harus datang, Benny berkata dengan perintah. Sharon, ayah tidak sedang berdiskusi denganmu. Jika kamu tidak datang ke pernikahan Wendy, maka aku akan membiarkan dokter yang bertanggung jawab atas penyakit ibumu berhenti. Dengan sekejap, Benny menutup telepon, mata Sharon merah. Bagaimana mungkin ada ayah seperti itu di dunia ini? Dia jelas-jelas telah menganiaya ibunya, tapi masih menggunakan penyakit ibunya untuk memerasnya. Tidakkah dia merasa bersalah? Sepanjang hari, Sharon hidup dalam keadaan linglung, memikirkan pernikahan Wendy dan Donnie besok. Dia harus pergi, dia akan mengabaikan seluruh proses karena telah memutuskan untuk melepaskannya, jadi dia tidak akan membiarkan hatinya sakit. Tapi, bagaimana dengan Hans? Hans bilang dia akan melarangnya pergi keluar, jadi apakah dia bisa keluar besok? Sharon melihat jam dinding di dinding, sudah jam 12 pagi, mengapa Hans tidak kembali? Biasanya tidak peduli seberapa terlambat, dia akan kembali saat ini. Setelah menunggu 2 jam lagi, Hans masih belum kembali, Sharon tidak bisa menahannya lagi dan tertidur. Ketika dia bangun lagi, hari sudah siang, rumah sepi. Ketika Sharon memasuki kamar Hans, tidak ada jejak tidur. Sepertinya pria itu tidak kembali tadi malam. Apakah dia berniat menahannya sendirian di rumah ini dan menghukumnya? Sharon mengerucutkan bibirnya erat-erat, berpikir untuk menemukan tukang kunci untuk membuka pintu. Jika tidak, dia tidak akan bisa keluar. Hans sudah menghapus sidik jarinya. Tanpa ragu, Sharon mengeluarkan ponselnya, mencari tukang kunci di internet. Setelah beberapa saat, seseorang mengetuk pintu, tapi orang yang berbicara ternyata adalah penjaga pintu gedung. Penjaga pintu berkata, "Nona Manopo, seorang tukang kunci baru saja datang. Apakah pintumu rusak?" Sharon tidak menyangka penjaga akan datang sendiri, jadi dia dengan cepat dan hati-hati berkata, "Yah, aku tidak bisa membuka pintu, aku tidak bisa keluar. Mungkin kunci sensornya rusak." "Tidak mungkin, kualitas pintu ini sangat bagus," penjaga pintu berkata dengan suara bingung, dan berkata melalui pintu, "Nona Manopo, coba buka lagi, jika tidak berhasil, aku akan mengirim seseorang untuk memperbaiki pintu ini." Pintu ini dipasang secara seragam dan tidak dapat dibuka oleh tukang kunci dari luar. Oh, Sharon mengusap sidik jarinya. Dia pikir itu pasti tidak akan bisa dibuka, tapi yang mengejutkannya, pintu terbuka dengan 2 bunyi bip. Penjaga itu melihat ke wajah Sharon yang kusam dan berkata sambil tersenyum, "Nona Manopo, apakah tanganmu berminyak ketika kamu membuka pintu sebelumnya, sehingga sidik jarinya tidak keluar?" "Pintu ini berkualitas baik, tidak akan mudah rusak." Hehe, mungkin tanganku kotor sebelumnya." Sharon mengantar penjaga keamanan dengan senyum kaku, dan kemudian menatap pintu dengan aneh. Bagaimana sidik jarinya bisa digesek lagi? Apakah Hans memulihkannya?
Tapi mengapa dia merobek bukti pembayarannya dan tinggal di rumah sepanjang malam, seolah dia akan menguncinya? Sharon tidak bisa mengerti, tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. Setelah berganti pakaian, dia bergegas ke Hotel Hilton. Begitu dia keluar dari lift di lantai 2, Sharon melihat Wendy dan Donnie berdiri di depan meja resepsionis. Wendy mengenakan gaun pengantin seputih salju, menggandeng Donnie dengan senyum lembut. Lampu kilat kamera tersentak. Ketika Wendy melihatnya, sudut mulutnya menyeringai, dan senyumnya menjadi lebih cerah. "Kakak, kamu di sini, ayo berfoto bersama."